Salam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tamarika Nea, kelas 12A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya dapatkan dari bab 1 sampai bab 4. Nah, yang pertama, di bab pertama itu adalah hak asasi manusia adalah anugerah Allah. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, karena manusia diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah. Maka setiap orang berhak dihargai dan diperlakukan dengan hormat. HAM juga ditegaskan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang ditetapkan pada 10 Desember 1945. DUHAM terdiri 30 pasal. Berapa hak diantaranya? Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk tidak ditindas, hak diperlakukan sama di depan hukum, hak untuk menjalankan urusan pribadi, hak terlibat dalam pemerintahan, hak untuk memajukan ilmu pengetahuan, hak tinggal di negara sendiri. Dari bab ini kita belajar bahwa HAM harus dijaga karena Tuhan telah memberikannya kepada setiap manusia. Di bab 2, pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM adalah setiap tindakan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara yang mengurangi atau merampas hak orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Beberapa contoh pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Peristiwa Trisakti 1998. Yang kedua, penolakan pembangunan gereja Kristen Indonesia. Yang ketiga, penolakan HKBP Philadelphia, Jakarta 2012. Dari peristiwa-peristiwa ini kita melihat betapa pentingnya menjaga dan memperjuangkan HAM, terutama sebagai umat Kristen yang dipanggil untuk hidup adil yang benar. Nah, di bab 3, HAM di keluarga, sekolah, dan di lingkunganku. Pelanggaran HAM yang dapat terjadi di mana saja, termasuk lingkungan terdekat kita. Yang pertama, di keluarga itu melawan orang tua, menganiaya, menyakiti orang, saudara, maupun orang tua. Nah, yang kedua itu di sekolah. Di sekolah itu guru membeda-bedakan murid melawan guru, hukuman yang terlalu keras dan tidak mendidik. Di masyarakat itu pertikaian antara kelompok, antara suku, antara geng, dan sebagainya. Peran remaja Kristen, kita tidak boleh takut untuk melaporkan jika kita mengalami pembulian. Menjaga diri dengan pendidikan iman yang benar. Berani menolak ajakan yang merusak diri kita. Kita harus hidup di lingkungan yang hidup menurut gambar dan serupa dengan Tuhan, dan kita harus taat kepada Tuhan, menjadi pembawa damai di lingkungan sekitar. Nah, di bab 4 tentang demokrasi dan kekristenan. Kata demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos, rakyat, kratos, kekuasaan. Artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi memiliki tiga makna: pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, pemerintah untuk rakyat. Nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan kekristenan. Yang pertama, demokrasi menghargai HAM, dan HAM adalah bagian dari martabat manusia seperti gambar Allah. Yang kedua, demokrasi memberi ruang bagi manusia untuk merencanakan dan mengambil keputusan atas hidupnya. Motivasi dari pelajaran PAK. Dari pelajaran agama Kristen, saya belajar kalau itu sangat berharga karena Tuhan sudah memberi kasih hak dan martabat kita sejak lahir. Itu bikin saya lebih semangat buat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jujur, dan saling menghargai. Dari pelajaran PAK juga mengajari saya buat berani berbuat benar, nggak takut melawan hal yang salah, dan tetap percaya kepada Tuhan di setiap keadaan. Intinya, pelajaran agama Kristen bikin saya termotivasi untuk lebih hidup positif
dan juga berkat buat orang lain. Nilai-nilai pendidikan agama Kristen yang pertama, menghargai sesama, belajar menghargai dan peduli kepada orang lain. Yang kedua, jujur, berkata dan bertindak apa adanya. Kita tidak boleh bohong-bohong karena Tuhan itu tidak suka kalau kita itu bohong. Tuhan menciptakan manusia supaya kita itu hidup dengan kehidupan yang jujur, supaya hidup kita itu lebih sukses lagi, supaya Tuhan memberkati hidup kita lebih dalam lagi. Nah, yang ketiga, tanggung jawab. Kita harus menyelesaikan tugas dan menjaga kepercayaan kita kepada orang lain. Disiplin, mengatur waktu, belajar, dan hidup teratur. Contohnya itu kita pergi ke sekolah. Nah, ke sekolah tuh jam 7 pagi. Kita harus hidup disiplin. Kita harus datang dengan waktu yang tepat. Nah, kalau kita di sekolah memakai baju-baju yang kusut-kusut gitu, kita harus memakai baju itu dengan yang rapi, karena orang yang melihat kita itu supaya nyaman melihat kita kalau kita itu rapi. Nah, yang kelima, bekerja sama, bisa bekerja dengan orang lain dengan baik, adil, memperlakukan semua orang dengan sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan yang mana kaya, yang mana miskin. Nah, rendah hati. Kita tidak boleh sombong dan mau belajar dari siapapun saja. Kita walaupun kita seandainya kita udah sukses, kita tidak boleh sombong karena kekayaan kita itu dari Tuhan. Apa yang kita miliki itu dari Tuhan. Nanti kalau kita sombong, kita bakalan kena karmanya dari Tuhan. Nah, mengampuni. Kita tidak boleh membalas kesalahan orang lain seperti musuh kita. Kita benci sama musuh kita, tapi kita harus membalasnya dengan kebaikan, jangan dengan kejahatan. Nah, setia kepada Tuhan, keluarga, sekolah, dan tugas. Kita tidak boleh menduakan Tuhan karena Tuhan tidak suka diduakan. Nah, damai, menjadi pembawa damai, bukan pembuat masalah. Nah, yang kami diskusi di bab 2 ini tentang hal yang didapat dari kasus penolakan pembangunan gereja. Nah, terjadi pelanggaran hak kebebasan beragam, kurangnya toleransi antara umat beragam, hukum belum ditegakkan dengan adil, pentingnya dialog dan damai dalam menyelesaikan masalah, belajar tetap sabar, kuat, dan menghargai perbedaan orang lain. Nah, kita belajar dari penolakan pembangunan gereja ini. Bagaimana sih kita supaya kita orang Kristen ini bisa saling adil. Kita tidak boleh membeda-bedakan, dan kita tidak boleh kurangi toleransi, karena Tuhan menciptakan kita itu agar tetap saling menghargai, rendah hati. Kita sebagai umat Kristen harus saling membangun toleransi itu tersebut. Kita tidak boleh egois terhadap diri sendiri. Nah, sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Terima kasih, dadah, shalom. Sekian, terima kasih.